Mesir. Piramida-piramida yang muncul pas peradaban lain baru muncul. Konflik yang dahsyat beserta Firaun yang di luar nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Rashid dari X8 dan saya akan mengisahkan tentang sebuah peradaban yang terkenal. Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini berpusat di Sungai Nil dan mulai pada saat Mesir Hulu dan Hilir disatukan. Konon, Sungai Nil ada karena aliran tangisan Isis, Dewi Isis, yang sedang mencari jasad anaknya. Tapi ya, ternyata airnya datang dari tangisan Bapak Kilimanjaro. Setiap tahun, sungai ini banjir. Walaupun terdengar buruk, kebanjiran inilah yang membuat lahan sekitarnya subur, yang membuat orang Mesir menjadi petani ahli, menanam biji-bijian seperti gandum. Mereka juga menjadi ahli dalam perairan, sungai tentunya. Mereka atur arah air, bertani di sekitar sungai, dan keluar dari sungai ke Laut Arab untuk berdagang. Geng dagang mereka termasuk Mesopotamia, Funisia, dan Yunani. Sekitar 5.500 sebelum Masehi, komunitas kecil di sekitar Sungai Nil yang sudah lama tinggal di daerah ini menjadi ahli dalam perairan. Dua peradaban kecil yang terkenal di masa ini adalah peradaban Badari yang tinggal di Mesir Hulu atau Mesir Atas, dan peradaban Ambrasia dan Gerzia yang intinya sama dengan Badari kecuali lokasinya yaitu di Mesir Hilir atau Mesir Bawah. Sejak masa Nakoda I, orang-orang Mesir berdagang dengan Ethiopia untuk mendapatkan obsidian untuk membuat peralatan seperti flakes atau serpihan batu. Peradaban ini sangat jago membuat pot keramik dan tembaga. Mereka juga menggambar gambar binatang dan simbol yang akhirnya menjadi winged hieroglyph. Yeay! Pada masa ini, Firaun-Firaun pertama membangun ibu kota di Memphis agar mereka bisa mengawasi keadaan negara, jalur perdagangan, dan para pekerja dan petani seperti Pasadik di sana. Firaun pun membuat mastaba atau makam yang besar, berbentuk seperti kue yang berkerucut ke atas, yang terbuat dari batu untuk menunjukkan kekuatan Firaun, dan juga untuk menyimpan mayat Firaun. Para Firaun juga membentuk dan memperkuat lembaga pemerintahan agar mereka bisa mengontrol kepemilikan tanah, tenaga kerja, sumber daya, dan lain-lain. Dengan begini, kepemimpinan Firaun lebih terasa oleh penduduknya. Mungkin sekarang Anda heran, Firaun? Bukannya Firaun itu nama orang ya? Firaun itu gelar pemimpin kerajaan Mesir. Dia juga dianggap sebagai dewa. Wow. Ada Firaun ini, Firaun itu, bahkan Firaun ini setelah sekitar 200 abad dan di masa kedua Firaun ini, peradaban Mesir menjadi jauh lebih maju dalam berbagai bidang. Sekarang mereka bisa membuat kucing besar, segitiga raksasa, wow, banyak lagi, dan pajak, dan dengan uang ekstra yang berlimpah karena para petani dan ekspor gandum Nil yang nikmat ini, mereka mampu membiayai proyek-proyek besar ini. Pada masa ini juga mereka menegakkan sistem keadilan dan beberapa orang menjadi jago tulis sampai-sampai mereka di tingkatan kasta sendiri. Nah, sang Firaun pada masa ini membayar pekerja dan petaninya dengan memberi tanah kepada bangsawan-bangsawan yang menjadi gubernur yang mengurus para rakyat, petani dan pekerja dengan memberi mereka tanah, rumah, makanan, pakaian, dan lain-lain. Waduh, Firaun tidak punya tanah lagi. Pemerintah pusat tidak punya uang, masa kekeringan, gubernur mulai memisahkan diri dari kerajaan. Oh.
Di masa ini, para gubernur memisahkan diri dari pemerintahan pusat yang runtuh. Dan karena kurang makanan dan sengketa politik antar provinsi, mulailah perang saudara. Sekarang adalah tahun 2160 sebelum Masehi tentunya. Orang-orang Herakleopolis menguasai Mesir Hilir, sedangkan keluarga Intef di Theb menguasai Mesir Hulu. Dan dengan begitu kedua kerajaan ini hidup dengan damai Oh, kamu mengalahkan mereka. Nah, oke. Dengan bantuan Pak Firaun ini, Mesir kembali disatukan dan semuanya oke-oke saja. Teknik seni terus berkembang dan Sungai Nil agak bertindak aneh. Oh, siapa itu? Bangsa Semitik. Mereka mau kerja. Syukurlah, ada pekerja tambahan. Oh, oh. Nah, sekarang mayoritas orang pribumi Mesir sekarang tinggal di sini. Dan yang memimpin kerajaan Mesir adalah orang Hyksos yang dulunya tadi namanya Semit. Aduh. 100 tahun setelah kejadian ini, orang pribumi di Theb sudah muak di situ dan mengumpulkan pasukan untuk melawan orang Hyksos. 30 tahun berlalu dan bapak ini dan tentaranya berhasil mengalahkan orang Hyksos dan mengusir mereka agar tidak terjadi lagi. Setelah beragam kesulitan di masa ini, kerajaan Mesir ada pada puncaknya. Proyek skala besar kembali dilakukan, seperti mempermegah kuil, memperluas sistem irigasi, memperluas jalur perdagangan, dan memperluas wilayah. Lalu, suatu hari pada tahun 1350 sebelum Masehi, ada seorang Firaun yang bernama Akhenaten. Ia melihat sistem keagamaan di Mesir di mana Ra adalah Tuhan yang dipuja dan bilang, "Siapa ini?" Ia pun menggantikannya dengan Aten. Saking dibencinya Firaun ini, ia hampir dihapus dari catatan sejarah oleh anaknya sendiri yang mengubah semuanya kembali normal. Pada tahun 1274 sebelum Masehi, Ramses II sedang giat berantem dengan bangsa Het. Hingga akhirnya kedua pihak capek dan akhirnya mereka janji untuk menjadi teman dan sekutu. Sampai-sampai mereka menulis surat janjinya. Gemes. Pada akhir periode ini, beberapa barbarian dari Libya menyerang Mesir. Lalu kekuatan Firaun melemah karena di Theb. Pendeta-pendeta di sana mulai korupsi dan pada akhirnya menguasai Mesir Hulu dan Tengah. Firaun pada masa ini, Ramses XI digulingkan oleh seorang bernama Spendes dan dimulai dari dinasti Mendes. Dinasti ini sudah muak dengan perpisahan yang berlangsung setiap beberapa abad dan mengalahkan pendeta-pendeta di Theb. Lalu barbarian dari Libya bilang, "Saya mau di sini." Di mana dengan pimpinan Firaun Shoshenq bilang, "No," dan menaklukkan mereka juga. Kemudian orang-orang dari Nubia atau Sudan menyerang dari utara ke dinasti Kush. Dinasti ini pun menolak keberadaan orang Nubia ini, menyatukan Mesir dan menghajar balik para Nubian sampai itu siapa? Yalah, itu bangsa super idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。 Setelah menetap agak lama di Mesir, bangsa Asyur memberikan tahta pemerintahan kembali ke pribumi yang tentunya setia ke bangsa Dinasti baru ini membentuk angkatan laut Mesir pertama, dan karena mereka perlu ahli perang, mereka merekrut orang Yunani yang pindah ke Mesir dan tinggal di Naukratis di delta sungai Nil. Setelah kebangkitan ekonomi yang singkat, kita singkat cerita,
Mesir dijajah Persia dan rajanya Persia menganggap dirinya sebagai raja dan menangkap sampai tiga, mengakhiri era di mana orang pribumi memimpin kerajaan Mesir. Jadi pada masa ini Alexander Agung menjajah Mesir, membuat sistem pemerintahan, memindah ibu kota dan mati. Di mana Mesir menjadi kerajaan sendiri lagi, tetapi dipimpin oleh orang turunan Yunani. Di ibu kotanya Alexandria, mereka membangun mercusuar dan perpustakaan Alexandria. Tapi karena kurangnya populer pemerintahan ini, banyak rakyat yang membuat kerusuhan. Hal ini dimanfaatkan oleh orang Romawi di mana mereka menjajah Mesir demi gandum Mesir yang nikmat. Pada masa ini, mereka masih memumifikasi dan memuja dewa Mesir. Tapi sekarang, gambar muka muminya tambah bagus dan lebih Latin. Lalu, agama Kristen datang ke Mesir. Dan orang-orang Mesir tidak suka dengan agama baru ini. Mereka pun menganiaya orang Kristen di Mesir. Sampai hingga seorang kaisar bernama Konstantinus mengeluarkan pernyataan Edik Milan di mana rakyat Kekaisaran Roma mempunyai kebebasan ibadah. Lalu agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Dan pada akhirnya agama dan budaya Mesir menghilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.